Ya Allah, ini melihat menyaksikan tingkah laku yang katanya para orang-orang pinter itu kadang bikin apa ya, geli. Gimana nggak geli ya, tahu sendiri aja lah. Iya, tukang goreng isu-isu ya, tukang nyinyir ya, tukang merendahkan, ada lagi yang tukang ngukur level itu. Jokowi kan dibilang levelnya itu rendah, nggak sesuai kapasitas, plonga-plongo dan sebagainya. Dia nggak pada nyadar itu apa yang mereka lakukan itu justru saya orang awam nih mewakili yang nggak tamat SD aja itu kadang-kadang kaku weteng. Kaku weteng dalam akan ngurungakan nih kakak aku. Iya, menggelikan itu. Iya, ya orang beda dengan orang awam kebanyakan. Contoh ini ada yang mengikat ini, mengangkat isu-isu PKI tapi tidak bisa dibuktikan, tidak bisa menunjuk mana PKI-nya. Contoh tentang ijazah palsu, sampai sekarang itu kan tidak bisa menunjukkan tuduhannya gitu, ijazah palsunya itu loh. Maksudnya itu jangan nuntut ijazah aslinya Jokowi dulu, tapi yang menuduh itulah yang harus menunjukkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu gitu. Tapi ini lucu gitu, lucunya itu karena muncul daripada orang yang dulunya juga pernah ya itu memfitnah kemudian bohong gitu. Ternyata nggak terbukti itu, bahkan di penjara ya. Sekarang kok dia angkat lagi itu isu fitnah lagi itu. Nah, yang lebih lucunya lagi gitu ya, orang-orang yang terhormat itu loh kok ikut-ikutan gitu. Ini perkara-perkara remeh-temeh, menjatuhkan pamor dirinya sendiri. Ini demi apa nggak tahu ya, karena mungkin sejalan ya, mungkin tujuan gitu ya. Iya, bagaimana untuk menjatuhkan pamor presiden itu. Allahu Akbar. Ada lagi gitu ya. Ya Allah, yang katanya itu apa yang dilakukan Jokowi begini gitu kan. Tongo, Oon, intinya Jokowi itu tidak sepandai dia, tapi nyatanya dia hanya bisa jual dan ombral istilah teori-teori mentah. Jokowi yang dituduh plonga-plongo malah justru punya kemampuan untuk menciptakan karya nyata yang hasilnya bisa dinikmati rakyat dan jadikan kekaguman bagi orang-orang besar dunia. Mudah-mudahan saja ini Pak Jokowi ini bentar lagi ini akan diangkat menjadi sekjen ya PBB itu, negara-negara
tiga negara besar itu yang punya hak veto itu sudah oke kok. Sudah oke itu. Luar biasa ini Pak Jokowi ini. Justru orang yang menuduh dongo itu dongo-dongo yang sejatinya. Ini kan apa ya? Jadi berbalik ya dengan gelarnya ya mereka itu. Kok cara berpikirnya itulah atau dalam menyatakan sikapnya itu loh kok kayak orang awam gitu. Jauh dari fakta, jauh dari kenyataan, kan aneh itu. Ada lagi ya yang wow sok sekali itu. Dulu saya pernah kagum itu karena seolah-olah betul itu beliau itu seorang pembela Islam sejati ya. Islam itu. Iya. Menegakkan keadilan demi umat, demi rakyat. Masya Allah. Sampai-sampai dia bisa ya, nggak tahu hasil dari kajian siapa itu, yang pasti beliau seolah-olah itu meyakinkan betul bahwa umat Islam itu 73% itu tidak bisa baca Quran, 75% tidak sholat dan sebagainya. Luar biasa ini. Luar biasa itu. Bahkan beliau juga menganggap bahwa Pak Jokowi ini presiden yang suka menindas rakyat itu. Rakyat lagi tertindas itu, dibodohi gitu kan. Ya, boro-boro mau mencerdaskan rakyatnya gitu. Astagfirullahaladzim. Sebegitu di depan matanya itu untuk bagaimana Pak Jokowi mencerdaskan bangsa itu, generasi muda itu. Bukan hanya beasiswa tapi kemudahan-kemudahan yang diberikan pada generasi muda itu, bagaimana menikmati dunia pendidikan itu. Masya Allah. Ini sekarang asrama-asrama juga setiap provinsi dibangun itu untuk mahasiswa itu supaya mudah itu menjalani thalabul ilminya itu, menyatukan antara pemuda, antara mahasiswa saling mengenal ya Allah Rabbul Alamin. Jadi yang dikatakan tidak mencerdaskan bangsa ini dalam konteks, dalam sudut pandang mana gitu ya, ditindas siapa yang ditindas itu, rasanya rakyat bahagia saja itu, enak-enak ya, biasa-biasa aja itu. Meskipun kemarin-kemarin kita melalui bersama itu ujian Allah yang bernama COVID juga itu. Ya, ini kaitan COVID ini yang untuk pembiayaan bagaimana itu menanggung jutaan orang sakit itu, anggaran kan masuk situ juga ya, masuk situ itu untuk subsidinya ya, bantuan orang yang sakit, obat-obatan dan sebagainya, semua akan ditanggung COVID itu oleh pemerintah itu. Peralatan macam-macam itu yang disediakan itu untuk membantu rakyat yang terkena itu kan bukan Indonesia saja tapi juga kan luar negeri juga kan, negara-negara lain juga seperti itu. Ditambah dengan Ukraina, Amerika bersatu kan, terjadi resesi dunia. Naiklah BBM, ya masuk akal loh. Ini kan dampak itu. Kok nggak terima? Oh no way.
siapa yang menindas, siapa yang menyengsarakan. Pada saat itu juga itu Pak Egi itu Sujana itu sampai kiai juga kena itu katanya. Iya, mestinya ke sana untuk bagaimana menceritakan. Lah, coba aja turun ke desa-desa itu, jutaan Ustadz Kiai itu merelakan waktunya itu, bahkan tanpa upah, mendidik generasi muda untuk dicerahkan hatinya, jiwanya itu loh, jiwanya itu kan. Indonesia, iya, jiwanya dibangun dulu biar jadi orang jujur, kreatif, produktif gitu kan, tanggung jawab gitu kan. Oleh ustadz-ustadz di desa-desa itu yang tanpa pamrih, nggak ada namanya itu digaji, mereka berjuang itu nggak ada itu, nggak ada itu. Nah, fakta itu kiai-kiai kampung itu, apalagi itu di pesantren basis ya, tempat bagaimana itu memberikan kecerdasan generasi muda. Ngomong apa kiai itu ya, membuat memancar dan menebarkan cahaya itu atas ridha Allah itu. Kok dibilang remeh-temeh banget pandangan sama pemerintah sama kiai. Aduh, Pak Egi. Jadi apa-apa yang diomong itu enggak begitu nyata itu, seperti yang beliau sampaikan itu, seolah-olah seperti betul-betul menjadi pembela agama. Nah, nyatanya ini secara kasat mata begitu prasyarat untuk menjadi seorang Islam yang baik gitu ya, harus paham Quran, bukan hanya cuman bacaan tapi juga paham gitu loh ya, tentang tajwidnya, tentang adabnya, tentang tafsirnya, tentang ilmu-ilmu penunjangnya gitu kan. Lah, saya kira meskipun Pak Egi itu mempelajari itu juga ya, tapi ketika beliau itu membuktikan dengan bacaan Qur'annya ya, yang katanya itu beliau dengan tegas itu menyampaikan bahwa orang Indonesia ini 73% tidak bisa baca Quran. Begitu beliau baca sendiri, salah lah gitu loh. Salah itu cara baca itu ya. Dan ini kan sudah kritisi dan sudah banyak itu yang mengingatkan Pak itu ayat apa itu. Tapi yang saya suka itu melihat itu pembacaan surat apa itu, alam taro itu ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bukan ya, surat apa itu? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. فلا يخض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ara'aita allazi, ya ini Ara'aita allazi yukadzibu biddin, ini sudah salah, bukan lazi, ra itu ya. Ini saya sampaikan juga secara terbuka, orang beliau juga menyampaikannya secara terbuka itu.
Adapun saya yang salah, silakan nilai itu para pendengar ini, penonton ini. Iya, kalau itu benar monggo, tapi memang seorang pemimpin itu ya, atau seorang tokoh figur itu bagusnya itu beliau itu memiliki beberapa sifat yang seharusnya dipahami, seharusnya dipegang, seharusnya dikuasai. Apa itu? Pertama, faqih, itu pandai dalam ilmu ya, agama dan pengetahuan itu. Jadi keseimbangan itu kan antara agama dan pengetahuan gitu. Kepandaian yang amat apa itu? Kepandaian kepandaian sesuai dengan fungsi ilmu. Idrakul syai'in bil haqiqah al yakin wal ma'rifat. Jadi tahu ya sesuatu itu dengan hakikat nyata ya, dengan diyakini ya, mengerti bahwa ilmu itu bukanlah sekedar tahu, tapi dibalik apa yang kita lihat, dibalik yang kita dengar, tapi betul-betul kita mendapatkan suatu fakta nyata itu ya, sehingga dijadikanlah sebuah referensi atau sebuah bekal itu untuk mengisi ya hikmah kita, mengisi akal kita itu. Kalau yang sudah seperti ini, maka nilai kalimat atau nilai kalam itu yang akan dikeluarkan ini insyaallah ada bobot itu, menjadi pelajaran ya, tarbiyah ya, tazkirah, pelajaran dan peringatan bagi diri sendiri dan orang lain itu ya, faqih itu. Kalau dalam konteks agama ya, orang yang menguasai syariat itu, hakikat itu, torekoh itu, ma'rifat itu, yang semua itu butuh banget itu kajian-kajian yang detail ya, istidlal yang mendalam itu ya, pemahaman dari sumber-sumber yang bukan hanya Quran saja, hadis saja ya kan, tetapi qaul-qaul ulama itu ya. Jadi itu yang mungkin kalau dipelajari, dikaji secara benar itu makan puluhan tahun itu bagi orang umum itu ya. Ini faqih gitu. Jadi ngerti tafsir Qurannya, ngerti hadis itu, bila perlu sampai kitab syita itu. Iya. Jadi mengerti tentang ilmu balaghah itu, ilmu alat ya, ilmu bayanya, ilmu ma'aninya itu kan. Iya, baru itu ya, faqih itu. Nah, begitu juga ya, ngerti gitu antara perbedaan mana fikih mana syariat itu, jangan disamarata itu ya. So itu memang beda ya gitu pakai. Yang kedua itu yaitu wara ya, wara itu maksudnya itu hati-hati dalam apa yang menjadi tindakan pribadi, apa yang disampaikan untuk umat, apa yang diamalkan untuk budi awal muamalah ya. Ini sangat diatur sekali semuanya itu, semua sikapnya itu oleh aturan-aturan syariat ya, sehingga menjadi uswah hasanah itu, contoh bagi yang lain, baik dalam akhlaknya ya, baik itu dalam ibadah ya, baik itu dalam pergaulannya yang selalu menebarkan manfaat, menyejukkan itu. Hati-hati dia akan dalam mengambil hukum itu, hati-hati sekali dalam mengambilkan sikap itu. Ini setiapnya apa yang dilakukan mesti ada dasar gitu loh, dasar tuntunan agama itu. Sesuatu yang dihindari itu mesti juga ada dasar gitu. Itu wara namanya. Seorang wara itu tidak akan melakukan hal-hal yang apalagi yang haram ya, makruh saja itu ya jauh ya, menghindar itu ya. Kenapa? Ya dari makruh itulah nanti itu bisa naik ya menjadi tangga beraninya kepada keharaman itu.
Jadi hal-hal yang samar aja itu. Ya seperti dicontohkan oleh para sahabat itu, di mana para sahabat itu Abu Bakar Siddiq gitu. Ketika ditanya ya kepada jariyahnya itu kiriman atau kado makan dari siapa, maka beliau si jariyah itu tidak tahu, maka makanya sudah masuk itu keluar kembali itu kan maksudnya itu saking hati-hatinya, saking waraknya itu contoh ya, saking waraknya nggak mau makan makanan yang atau rizki yang sifatnya masih samar antara bainal halal wal haram itu ya. Ini hati-hati sekali. Kemudian zuhud itu ya. Zuhud itu sebenarnya tidak berarti membenci dunia, tetapi mencari keduniaan sebanyak-banyaknya yang semuanya itu untuk bekal ibadah ya, untuk bekal ibadah ya. Kita tahu bahwa ad-dunya masra'atul akhirah, bahwa dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk bekal akhirat itu ya. Jadi semua harta itu ditujukan untuk jalan bagaimana itu kita semangat untuk fisabilillah, untuk ibadah, untuk mencari ridha Allah itu zuhud namanya. Jadi bukan zuhud kemudian kita terima miskin tambah kerja, bukan ya. Jadi zuhud itu kita tidak diperbudak oleh dunia gitu ya, karena dunia itu untuk ibadah. Jadi orang yang zuhud itu akan mengutamakan kepentingan akhirat, kepentingan ibadah ketimbang kepentingan dunia gitu. Jadi tidak, hati itu selalu pada dunia, tapi yakin gitu loh bahwa dunia itu akan mengikuti kita ketika kita hatinya itu untuk fokus atau tawajuh kepada Allah gitu. Nah itu ya. Kemudian yang lain-lain lagi yaitu seperti adil itu ya. Jadi kalau misalkan itu ada suatu perkara, maka dia akan berlaku bil adli ya, memandang, memvonis atau juga menilai ya kondisi atau persoalan orang lain itu tetap dalam keadilan itu, tidak memihak gitu loh, golongan atau pribadi itu syarat-syarat orang yang menjadi pemimpin atau menjadi tokoh figur itu seperti itu. Supaya apa? Supaya satu, keprawiraannya, kewibawaannya ya tetap terjaga, dan apa yang disampaikan olehnya itu baik itu dalam segi kaul, ucapan, tindakan ataupun apa saja itu menjadi contoh itu bagi rakyat, bagi umatnya. Nah itu seperti itu ya. Masih banyak itu yang lain-lain itu tentang ketawaduan, tentang kesabaran itu ya, wasbir ala ma sobak dan lain sebagainya. Itu syarat-syarat ya yang harus dipenuhi oleh para pemimpin dan orang-orang yang merasa diri sebagai figur, maksudnya seperti itu ya. Nah kembali ini masih banyak ya yang saya ungkapkan, ini terlalu panjang ini ya. Ini sudah jam berapa ini? Sudah hampir jam 2:30 ini. Masya Allah, yang daripada gak tidur saya yang ngelindur aja ini. Seperti ini ngelindurnya ini, kebetulan ini. Kok inget ya kondisi bangsa ini, inget apa yang dilakukan para tokoh ini, juga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Ya ingatnya ke situ. Ngelindur saya ini. Makanya kalau ada salah mohon maaf. Kalau ini juga bahasanya poal ya, koplam bahasanya itu medak-medok ya. Namanya sekali lagi saya itu orang yang nggak sekolah, sama sekali ya, hanya kelas 3 itu SD itu tamat. Tambahan nih yang profesor mengatakan bahwa Jokowi ini membuat hancur luhuran tak ekonomi, sendi ekonomi gitu ya,
atau institusi dan sebagainya. Ini juga termasuk ya ngawur gitu ya, artinya tidak bisa membuktikan itu. Nah inilah yang saya kira ini membuat saya malam-malam ini gelendeng. Iya, iya, silakan itu apa yang saya sampaikan itu cari datanya lah. Itu di sekarang mah gampang itu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan secara rinci itu ya. Bisa saja ya. Data-data itu saya ambil itu kan. Ya, saya catat, saya sampaikan itu. Tapi saudara-saudara juga dengan gampang kok mencari saja dengan dengan cara-cara saudara ya masing-masing itu. Iya, begitu saja ya apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila banyak kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.